Analisis SWOT dalam pengembangan satuan pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala satuan pendidikan memiliki berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikannya. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain adalah Bagan T-chart, analisis SWOT, root cause analysis, fishbone, dan lain sebagainya. Namun, kali ini fokus kita akan tertuju pada teknik SWOT yang melibatkan analisis terhadap kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat, yang ada dalam satuan pendidikan tersebut. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk mengenali keadaan satuan pendidikan dan lingkungannya sebagai dasar dalam menyusun strategi untuk pengembangan dan mengatasi permasalahan yang ada. Dalam analisis SWOT, terdapat dua faktor yang menjadi fokus, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, termasuk dalam faktor internal, sementara peluang, opportunity, dan ancaman, threat, termasuk dalam faktor eksternal. Untuk menganalisis faktor-faktor ini, langkah-langkah yang tepat perlu diikuti. Pertama, dalam kolom kekuatan, strength, langkahnya adalah mengidentifikasi hal-hal positif yang sudah ada dan berjalan baik dalam satuan pendidikan. Beberapa pertanyaan panduan yang bisa digunakan adalah, apa yang sudah berjalan baik dalam satuan pendidikan? Apa yang membedakan satuan pendidikan ini dengan yang lain? Apa yang paling disukai oleh komunitas satuan pendidikan, seperti orang tua, pendidik, peserta didik, karyawan, dan lingkungan sekitar? Contoh temuan yang bisa didapatkan antara lain adalah kegiatan yang menarik bagi peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler yang sukses, kemampuan adaptasi satuan pendidikan terhadap kurikulum, relasi dan komunikasi yang baik antar anggota komunitas satuan pendidikan, budaya yang saling menghargai dan memperhatikan keberagaman, penghapusan perundungan, serta penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kedua, pada kolom kelemahan, weakness, langkahnya adalah mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam satuan pendidikan. Beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan antara lain, apa yang belum berjalan dengan baik dalam satuan pendidikan? Apa kritik atau masukan yang pernah disampaikan oleh komunitas satuan pendidikan, seperti orang tua, pendidik, peserta didik, karyawan, dan lingkungan sekitar? Apa kebutuhan khusus komunitas satuan pendidikan, terutama peserta didik yang belum terpenuhi? Contoh temuan yang mungkin ditemukan antara lain adalah pembelajaran yang belum memihak pada peserta didik. Kebutuhan akan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan abad 21, serta proyek yang belum mengoptimalkan pengembangan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya, pada kolom peluang, opportunity, langkahnya adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi keuntungan atau kekuatan satuan pendidikan di masa yang akan datang. Beberapa pertanyaan panduan yang bisa digunakan adalah, aset apa yang dimiliki oleh satuan pendidikan? Kondisi lingkungan apa yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan peserta didik? Situasi terkini seperti apa yang memungkinkan mendorong terjadinya inovasi? Contoh temuan yang mungkin didapatkan antara lain adalah, adanya tenaga pendidik muda yang bersemangat, tenaga pendidik senior yang berpengalaman, orang tua murid yang merupakan praktisi di bidang tertentu, demografi satuan pendidikan yang merupakan kota berkembang, serta lokasi yang strategis di tengah kota. Terakhir, pada kolom ancaman, threat, langkahnya adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi tertentu yang mungkin menjadi hambatan di kemudian hari. Beberapa pertanyaan panduan yang bisa digunakan adalah, apa yang mungkin menjadi hambatan? Situasi apa yang berpotensi menghambat? Adakah kebijakan yang berpotensi menghambat? Contoh temuan yang mungkin ditemukan antara lain adalah kelemahan dalam membudayakan visi dan kultur satuan pendidikan, keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, seperti kurangnya laboratorium, dan belum disusunnya promes yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Setelah melakukan analisis menggunakan teknik SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada satuan pendidikan terlihat jelas. Dengan pemahaman ini, kepala satuan pendidikan dapat mulai menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengembangkan satuan pendidikan tersebut.